Selamat pagi, Ibu Bapak Saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Kita berjumpa kembali dalam saat teduh pagi dalam doa dan renungan pagi. Edisi Selasa 1 Desember 2020. Kita telah memasuki bulan Desember dan hari pertama hari ini kita akan baca Mika pasal 4 ayat 1 sampai 5 dengan tema Allah yang tertinggi. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih dalam sorga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Engkau memperkenankan kami boleh menikmati hari pertama di bulan Desember ini. Dan kami sungguh bersyukur untuk kasih sayang Tuhan itu. Mengawali seluruh perjalanan kehidupan kami hari ini, kami mau mendasarinya dengan firman Allah. Kami akan membaca dan merenungkan, kiranya Roh Kudus memimpin kami. Sehingga firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi bagian kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Mika pasal 4 ayat 1 sampai 5. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar. Sampai ke tempat yang jauh, mereka akan menempah, pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Amin. Allah yang tertinggi, puangmo tumandu malangka. Saudara-saudara yang terkasih, di zaman kuno, tempat-tempat pemujaan selalu didirikan di tempat yang sangat tinggi. Sebab tempat yang sangat tinggi melambangkan beberapa arti. Pertama, Allah hadir dengan umatnya. Kedua, simbol untuk menuju jalan ke surga. Dan yang ketiga, melambangkan bahwa Allah adalah Allah yang tertinggi yang mengalahkan air bah dan raja-raja dunia. Mazmur 29 ayat 10. Nah, bacaan kita saat ini merupakan nubuatan Nabi Mika tentang pemulihan yang akan dilakukan oleh Allah sendiri bagi umatnya, di mana Allah yang akan ditinggikan. Saat itu bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, karena dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Sion dan Yerusalem adalah paralel dengan gunung rumah Tuhan, gunung Tuhan dan rumah Allah Yakub. Hal ini menyatakan bahwa kota Sion atau Yerusalem adalah tempat di mana Tuhan Allah bangsa Israel berdiam. Dan dari tempat itu akan keluar pengajaran atau Torah. Ternyata hal ini merujuk pada kedatangan Kristus yang akan digenapi, yang akan datang menjadi pengajar bagi bangsa-bangsa tentang jalan-jalan Tuhan, dan sekaligus menjadi hakim di antara banyak bangsa. Peristiwa ini akan melahirkan kerinduan bangsa-bangsa untuk mau diajar oleh Tuhan sendiri. Itu terlihat jelas dari kalimat mereka sendiri, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Mereka tidak hanya belajar tentang jalan,
tetapi juga ingin menempuh jalan tersebut. Inilah sikap dan perilaku murid sejati. Saudara yang terkasih, melalui kelahiran Yesus Kristus Allah ditinggikan. Sebab itu, melalui pengajaran firman Tuhan yang keluar dari Yerusalem itu, manusia yang menerimanya akan mendapat hidup yang kekal. Amin. Kita bersyukur, kita berdoa. Betapa kami mengagungkan Tuhan, betapa kami bersyukur kepada Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tetapi boleh datang di tengah-tengah kehidupan kami, menjumpai kami dan mengasihi kami. Terlebih khusus di pagi hari ini, Tuhan hadir lewat firman untuk mengajarkan banyak pengajaran-pengajaran untuk kami bertumbuh dan senantiasa menyatakan hidup ini di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, peliharakan kehidupan kami hari ini, menjalani berbagai aktivitas kami hari ini, pekerjaan kami, tugas kami, kewajiban kami, dan tanggung jawab kami. Biarlah kami lakukan dengan baik dan semuanya untuk kemuliaan Allah. Peliharakan seluruh keluarga kami, peliharakan saudara-saudara kami, anak-anak kami yang belajar pendidikan kuliah sekolah dari rumah. Perlengkapi dengan hikmat Allah. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang menikmati sukacita hari ini, dipertambahkan usia mereka setahun lagi, usia kelahiran, usia pernikahan. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Sempurnakan syukur mereka. Kami berdoa untuk yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bergumul oleh karena kondisi dan keadaan berbagai bentuk pergumulan yang dihadapi, Tuhan kiranya menopang mereka satu persatu. Kami mendoakan yang berduka Tuhan hiburkan. Dan biarlah ya Tuhan Allah, Engkau Allah sebagai penghibur yang sejati bagi mereka yang sakit, yang dalam kondisi fisik yang lemah, yang terpapar COVID-19, saudara-saudara kami di tempat yang lain. Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk pemimpin kami, berikan hikmat dan mengayomi kami dengan baik. Bangsa dan negara ini tetap dalam kondisi nyaman. Berkati seluruh pejuang-pejuang garda terdepan hari ini boleh melaksanakan tugas dengan baik. Kami semua dilindungi dan dijaga Tuhan, dijauhkan dari COVID-19. Ini syukur dan doa kami. Kami bawa ke hadapan Tuhan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian saat teduh kita pagi hari ini. Tuhan memberkati.